Teman-teman pernah nggak sih mendapatkan suatu pertanyaan yang berupa bantahan terhadap iman kekristenan, khususnya di kalangan saudara-saudara muslim, ketika mereka mempertanyakan, mengapa kalian menyembah Yesus sebagai Tuhan? Dan kita sebagai apologet kekristenan, bahkan di kalangan kaum awam, pasti menggunakan Injil Yohanes 1 ayat 1. Dan mereka pun masih bingung, kok bisa firman itu dijadikan Tuhan? Sebelum saya nanti masuk kepada pembahasan itu, saya ingin membahas kajian yang sebelumnya saya pernah angkat teman-teman. Teman-teman masih ingat ketika saya membahas pendapatnya Imam Ahmad Ibn Taimiyah? Ya, kali ini kita akan membedah kembali kajian Imam Ahmad Ibn Taimiyah. Sebelumnya teman-teman harus tahu nih, kalian harus tahu bahwa Ibn Taimiyah itu merupakan salah satu ulama hadits yang terkemuka di Haran teman-teman, yakni di Turki. Beliau hidup sekitar tahun 661 sampai dengan 728 Hijriah, sekitar abad 14 Masehi kalau kita hitung berdasarkan kalender kita. Jarak hidupnya sekitar 23 tahun daripada kehidupan Ibnu Arabi. Itu pernah aku bahas sebelumnya teman-teman. Dan teman-teman harus tahu nih, Imam Ahmad Ibn Taimiyah adalah salah satu ulama yang sangat tegas dan keras. Keras dalam hal apa? Keras terhadap perspektifnya untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan beliau mengatakan banyak sekali ajaran bid'ah-bid'ah yang muncul akhir-akhir ini, maksudnya di masa kehidupan Ibnu Taimiyah, banyak di kalangan umat-umat yang sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan beberapa pandangan dan cendekiawan itu mengungkapkan bahwa Ibnu Taimiyah ini merupakan salah satu pelopor reformator di kalangan Islam. Reformator di kalangan Kristen, seperti yang dikemukakan oleh Grant Armstrong, Ibnu Taimiyah itu dapat dibandingkan dengan Martin Luther, atau reformator Islam dibandingkan dengan reformator kekristenan. Nah, kali ini teman-teman, aku ingin menunjukkan sama kalian berdasarkan pendapat Imam Ahmad Ibn Taimiyah, khususnya Majma'u Fatawa, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jilid pertama. Kalau di bagian pernyataan beliau, berdasarkan hadis yang sahih, ada larangan untuk bersumpah terhadap makhluk. Jadi tidak boleh bersumpah selain kepada Allah. Perintah yang dikatakan bahwa meminta pertolongan. Jadi pernyataan Ibnu Arabi berdasarkan kitab Majma'u Fatawa ini mengatakan kita tidak boleh meminta pertolongan terhadap selain Allah, harus kepada Allah. Dan barang siapa yang meminta pertolongan selain kepada Allah, ia tergolong musyrik atau syirik. Tapi menurut Ibnu Taimiyah, kalau kita meminta pertolongan melalui kalimat-kalimat Allah, melalui Al-Quran dan sifat-sifat Allah, itu sama saja meminta pertolongan kepada Allah. Jadi boleh. Dan ini sesuai dengan riwayat hadis yang sahih. Dari riwayat Imam Ahmad 4112 yang mengatakan ada satu riwayat di mana Nabi itu meminta pertolongan dengan firman-firman Allah. Aku berlindung melalui firman-firmanmu. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Ini bisa dilihat dari yang saya tampilkan di layar ini. Tetapi penyimpulan dari hadis tersebut dikatakan dengan dalil inilah Al-Quran itu dikatakan bukan makhluk. Nah, jadi periwayat hadis menegaskan dari pernyataan Rasulullah atau keyakinan saudara kita Muslim adalah Nabi terakhir mereka. Ternyata Al-Quran dikatakan bukan makhluk. Kenapa? Karena riwayat hadis yang menegaskan bahwasanya kita meminta kepada firman Allah itu sama meminta kepada Allah. Nah, sekarang kalau kita korelasi ini dengan keyakinan iman Kristen, jika mereka bertanya, kok bisa Yesus dianggap sebagai Tuhan? Ya kita katakan saja karena dia firman Allah. Karena dia adalah firman Allah yang maha kuasa yang telah menjadi manusia. Dan ketika kita meminta kepada sang firman itu yang telah menjadi manusia, kita sama saja meminta kepada Tuhan itu sendiri kan? Meminta kepada Allah itu sendiri. Jadi ketika Ibnu Taimiyah mengatakan, barang siapa yang meminta pertolongan melalui kalimat Allah, maka ia sama saja meminta pertolongan kepada Allah. Begitu juga umat Kristen, barang siapa yang meminta kepada sang anak sebagai firman Allah, maka ia juga meminta kepada Allah. Dari mana letak kesyirikannya? Saya tahu teman-teman Ibnu Taimiyah ini tidak semua diterima oleh kalangan Islam Sunni, ya. Tapi sebagian Islam Sunni yang lainnya mengatakan Ibnu Taimiyah ini sesat, seperti pandangan kaum Sufi dan kaum Asy'ariyah. Tapi teman-teman harus tahu nih, Ibnu Taimiyah inilah yang mempengaruhi perkembangan Islam reformator. Seperti setelah Ibnu Taimiyah itu Ibnu Qayyim, setelah Ibnu Qayyim nantinya bergerak di kalangan Wahabi, ya, yang mereka disebut kalangan Wahabi atau pengikut Muhammad bin Wahab. Nah, jadi reformator di kalangan Islam ini malah berkembang di Jazirah Arab. Lebih banyak berkembang di Jazirah Arab dan mayoritas di Mekah Madinah itu pandangannya adalah Salafi. Nah, mereka sendiri menyatakan diri sebagai kaum Salafi, teman-teman. Ya, artinya mengikuti pandangan orang-orang terdahulu, Salaf. Jadi, maka itu berdasarkan pendapat riwayat dari buku-buku yang saya tampilkan kepada teman-teman dari layar ini, beberapa pandangan teman-teman Muslim itu mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah reformator Islam yang menegaskan kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis. Tapi bedanya reformator Islam dan reformator kekristenan, Martin Luther dan penerusnya tidak menyangkal Tritunggal, tapi pandangan pengikut Ibnu Taimiyah ini yang dikenal Salafi atau yang dikenal Salafi Wahabi, mereka tidak menerima 20 sifat Allah. Mereka pun menegaskan konsep tentang trilogi tauhid, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Untuk pembahasan lebih lanjut, materi tentang trilogi tauhid akan aku bahas di kemudian hari. Semoga ini menjadi berkat teman-teman.